permasalahan agama mereka, mereka lalai, mereka tidak tahu apa-apa. Sementara yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kita inginkan itu adalah ilmu agama tersebut. Karena mustahil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang akan mengamalkan agamanya kalau dia tidak tahu tentang agamanya itu. Contoh, kita melaksanakan salat, kita tidak tahu tata cara salat, maka mustahil seseorang bisa salat. Maka yang dituntut baginya pertama, mengetahui tentang agamanya tersebut, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak permasalahan agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pengetahuan yang wajib untuk pertama sekali diketahui oleh seorang muslim. Apa itu? Yaitu pengetahuan tentang ilmu tauhid. Apa? Pengetahuan tentang ilmu tauhid. Kenapa ini sangat diperlukan dan menjadi peringkat pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim? Karena ini merupakan hakikat dari agama Islam itu sendiri. Tidaklah agama Islam itu ada kecuali perintah pertamanya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik itu dalam ibadah kita, dalam keyakinan kita, atau dalam segala bentuk dari urusan agama kita. Yang dituntut oleh Allah adalah kita meyakini, kemudian mengucapkan, kemudian mengamalkan bukti bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita ibadahi. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ini sangat ringkas sekali Bapak Ibu. Kalau artinya seperti itu, maka orang-orang kafir dahulu, kaum musyrikin di zaman Nabi telah dahulu mengucapkannya. Tapi hakikatnya apa Bapak Ibu? Bukan hanya di situ yang diinginkan Allah pembuktian bahwasanya Tuhan hanya Allah yang patut, yang cuma Tuhan adalah Allah, tapi yang melainkan yang dituntut adalah kalau Allah hanyalah Tuhan satu-satunya, maka hanya Allah pula lah yang patut disembah dan diibadahi. Tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hal ini harus kita pelajari dan harus kita ketahui Bapak Ibu? Maka kita lihat bagaimana dahulu para nabi dan rasul mengajarkan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu rasul. Yang pertama sekali yang harus mereka ajarkan kepada kaumnya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Berapa banyak rasul yang diutus oleh Allah, maka perintah pertama yang Allah perintahkan kepada para rasul tersebut untuk diajarkan kepada umatnya adalah masalah tauhid. Ini pertama gambaran dari betapa pentingnya masalah tauhid ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didukung oleh firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad di antara para rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, illa ana fa'budun,
kecuali Allah Rabbul Alamin, maka ibadahilah Allah tersebut. Berapa lamanya Nabi berdakwah Bapak Ibu? Nabi diutus, setiap Nabi dan Rasul itu diutus pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Setiap Nabi dan Rasul diutus pada umur 40 tahun. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di umur 40. Kalau Nabi umurnya 40 ketika diutus, umur beliau 63 tahun masa seluruhnya. 63 dikurang 40 berarti 23. 23 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. 23 tahun itu Bapak Ibu dibagi kepada dua tempat. Tempat yang pertama Nabi memulai dakwahnya itu di Makkah, tanah kelahiran beliau. Berapa lamanya? 13 tahun. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama di Mekah. Kemudian fatrah selanjutnya adalah 10 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah. Ya. Setelah 13 tahun Nabi mendakwahi orang-orang di Mekah, kemudian disuruh oleh Allah untuk hijrah, baru 10 tahun selanjutnya Nabi tinggal di Madinah dan mendakwahi orang-orang di Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama 13 tahun itu apa yang menjadi fokus dakwah Nabi? Fokus dakwah Nabi adalah memerintahkan orang-orang di kala itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah tidak ada orang beribadah di kala itu? Abu Jahal kemana? Abu Lahab kemana? Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka beribadah. Kita ketahui dahulu itu orang-orang pergi haji. Ya. Abu Jahal itu pergi haji, Abu Lahab itu juga pergi haji. Bahkan mereka salat, bahkan mereka juga menyembelih, mereka juga berkurban. Tetapi apa yang menjadi dakwah Nabi kepada mereka? Tetap didakwahi oleh Nabi padahal mereka sudah beribadah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Sementara Nabi mendakwahi mereka untuk mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun lamanya? 13 tahun. Ya. Lebih lama dakwah itu dibandingkan dakwah di Madinah. Permasalahan di Madinah apa Bapak Ibu? Permasalahan salat, permasalahan muamalah, ya. Sementara di kota Mekah selama 13 tahun yang terus didakwahkan oleh Nabi adalah masalah tauhid. Ini menjadi tanda bahwasanya yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang muslim, bahkan dia ajarkan kepada anaknya bagaimana permasalahan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ibadah, kemudian keyakinan kita. Ya, kita katakan bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini atau pemilik alam semesta ini. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah yang memiliki alam semesta ini dan yang mengatur alam semesta ini, maka seharusnya dalam praktek sehari-hari Bapak Ibu tidak ada lagi yang minta hujan kepada manusia. Itu konsekuensi dari apa yang kita ucapkan dalam salat kita Bapak Ibu. Kalau kita katakan Allah pemilik alam ini, maka Allah yang juga mengaturnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya. Apa yang Allah perintahkan? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang dikatakan oleh Nuh kepada kaumnya. Nuh mengatakan wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah kepada Allah
karena kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masih permasalahan tauhid. Begitu juga dengan Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam, yang pertama kali mereka sebutkan kepada kaumnya adalah permasalahan tauhid. Itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Lalu bagaimana tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang? Bagaimana apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu tadi 13 tahun Nabi berdakwah permasalahan tauhid, ya, di kota Mekah. Ada sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pergi ke Yaman untuk menjadi dai di situ, untuk menjadi dai, menjadi penceramah di situ untuk mengajarkan manusia tentang agama. Lalu Nabi pesankan kepada orang ini, kepada sahabat ini, ya, nama beliau adalah Muadz bin Jabal. Apa kata Nabi kepada Muadz? Ya Muadz, wahai Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang ke tempat kaum ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab, Bapak? Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani di daerah Yaman. Dan kita tahu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini, Bapak Ibu, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di antara mereka masih ada yang mengamalkan apa yang diajarkan dahulunya, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam coba lihat apa yang diperintahkan kepada Muadz ini, ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tiada Allah, yang tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dahulu, Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang terbayang oleh kita adalah tiada Tuhan selain Allah, ya. Sementara, ya, pemahamannya adalah bukan seperti itu. Kenapa? Karena ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu diberikan ganjaran yang besar, Bapak Ibu. Apa ganjarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam. Allah katakan, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidaklah mendapat syafaat orang tersebut, ya, syafaat dari syafaat yang Allah berikan, baik itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di yaumil qiyamah kelak, Bapak Ibu, kecuali orang yang mengambil janji dengan Allah. Apa janji itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini janji, janji kita kepada Allah. Kalau janji tersebut pahalanya syafaat kemudahan yang Allah berikan, otomatis dia memiliki pemahaman yang luas, bukan hanya sekedar Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, melainkan yang dimaksud adalah tiada Tuhan yang patut diibadahi, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, mau itu salat kita, mau itu nazar kita, mau itu sedekah kita, mau itu kurban kita, seluruh yang namanya ibadah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam permasalahan ibadah. Lalu dalam permasalahan akidah kita, keyakinan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak meyakini bahwasanya tiada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang bebas mengerjakan apa yang Dia kehendaki, Allah yang memberikan rezeki kita,
Allah yang mencabut nyawa kita. Kalau kita paham hal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dia berdampak kepada keseharian kita. Apa itu? Tatkala kita berusaha, kita hanya sekedar berusaha, namun hasilnya Allah yang tentukan. Adapun kalau hasil ladang kita panennya besar, maka itu bukan usaha kita, melainkan itu merupakan rezeki dari Allah. Kalau ladang kita hasilnya kurang, maka itulah rezeki yang Allah tetapkan bagi kita. Maka di saat itu ketenangan akan datang di dalam hati seorang hamba. Makanya ini janji dunia akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar kalimat biasa saja. Kalau dia kalimat biasa saja, maka mudahlah bagi orang kafir di zaman Nabi untuk mengucapkannya. Lihat Bapak Ibu bagaimana Nabi mengajak pamannya Abu Talib, yang pamannya itu Bapak Ibu Allah membantu dakwah beliau dari awal sampai akan meninggal dunia. Namun Nabi ingin pamannya itu masuk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi katakan kepada pamannya itu tatkala pamannya akan sakratul maut, ya ammi qul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah uhajju laka biha indallah. Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka aku akan jadikan kalimat tersebut sebagai pembelamu kelak di yaumil qiyamah. Aku yang akan berikan pembelaan kepada Allah bahwasanya engkau masuk surga. Namun apa yang dikatakan oleh paman Nabi? Paman Nabi enggan untuk mengatakannya. Bahkan kata Abu Jahal tatkala itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atarghabu am millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib, agama ayahmu? Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah orang-orang dahulu di zaman Nabi memahami kalimat la ilaha illallah tersebut adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Kalau kita mengucapkan itu, maka seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Orang-orang kafir di zaman itu yang tidak mau. Kenapa? Karena mereka masih melakukan penyembelihan kepada berhala mereka. Mereka masih bertawaf di berhala-berhala mereka. Itu yang mereka tidak mau tinggalkan, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Maka bagi kita yang pada zaman ini Bapak Ibu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan kita semangat mengucapkannya, maka kita harus tahu apa makna yang Allah inginkan dan apa yang Allah perintahkan dari kalimat tersebut. Orang-orang dahulu tidak mau mengucapkan karena dia tahu maknanya. Nah sekarang kita mengucapkan dengan semangat, tahukah kita maknanya? Inilah kenapa pelajaran tauhid ini pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Alasan selanjutnya Bapak Ibu, dia menjadi kunci atas amalan yang kita kerjakan di saat ini. Apa itu? Sedekah kita, salat kita, haji kita, ke seluruh ibadah yang kita kerjakan. Seberapa banyak ibadah yang kita kerjakan, kalau kita berbuat kesyirikan, maka seluruhnya tidak ada gunanya. Barabana banyak salat tahajud kita Bapak-bapak, tiap malam kita salat tahajud, tapi ternyata kita pernah berbuat syirik, maka seluruh dari amalan kita itu habis, tidak ada gunanya. Kan makanya 3 balih tahun iko yang didakwahkan oleh Nabi, supaya kalau lah duduk permasalahan iko, orang-orang seluruhnya ibadah dan ibadahnya diganjari oleh Allah. Tapi kalau permasalahan ini tidak duduk, maka orang-orang semangat ibadah, namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa Allah katakan, innallaha yaghfiru ay yushraka bihi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan sedikit pun, namun Allah akan ampuni dosa selain syirik tersebut.
Misalnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara kita yang meninggal kini, membunuh yo, bazina yo, bahkan wal iyadzubillah inyo ketika meninggal tu dalam kondisi berzina, wal iyadzubillah. Namun meninggal, lalu bagaimana kondisinya? Apakah orang seperti ini dapat ampunan dari Allah? Maka jawabannya besar ampunan yang Allah akan berikan kepada dia. Bisa diampuni oleh Allah, bisanya terbebas dari api neraka. Tapi bapak ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang nyo meninggal, solatnya lengkap, haji iyo, puasa iyo, kemudian inyo melakukan satu kesyirikan dan tidak sempat taubat, meninggal dunia, maka Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Coba lihat bapak ibu, betapa besarnya atau berharganya hal ini. Ini menjadi kunci bagi keberhasilan amalan-amalan yang kita kerjakan. Puasa 18 tahun kita kerajaan, dari mulai kita balik sampai umur kini kita berpuasa tarikh. Allah catat pahala puasa kita bapak ibu. Allah catat, kemudian Allah kumpulkan. Seluruhnya tercatat, tidak ada yang hilang. Tapi tahukah kita ada orang-orang yang didatangkan oleh Allah tatkala di yaumil hisab, kemudian dihadapkan baginya seluruh pahala ibadahnya. Apa contohnya pak? Puasa iyo, salat iyo, tahajud rajin, tidak pernah tinggal, sedekah tiap hari ya. Maka dalam pikirannya amalannya lah banyak. Kemudian dihimbau oleh Allah untuk dilakukan hisab ya. Dipanggil oleh Allah, fulan, kemudian dilihatkan baginya amalan-amalan yang sudah dia kerjakan. Puasanya dilihatkan, bahasanya dapat pahala yang gadang, sedekahnya dilihat puluh, sedekahnya pahalanya gadang. Kemudian rupanya apa aiko, sebelum inyo meninggal dunia, inyo ada melakukan satu dosa syirik dan tidak sempat taubat. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan, kami lihatkan kepadanya amalan-amalannya, pahalanya yang besar itu, kemudian kami jadikan amalan tersebut pahalanya bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Tak bisa diambil. Kenapa? Gara-gara dosa syirik yang nyukarajuan tadi, akhirnya pahalanya habis. Makanya iko yang disebutkan oleh Nabi kepada orang-orang di Makkah, agar permasalahan ini diketahui, supaya setelah diketahui mudah untuk beramal dan kita tidak takut oleh amal kita akan rusak. Bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi kepentingan bagi kita yang harus kita ketahui. Kalau sebegitu pentingnya atau sebegitu bahayanya, sekali jadinya pak, ibadah kita punya umur 60 tahun. Dari balik umur 15 tahun sampai umur 60 tahun kurang sehari, penuh jo ibadah seluruhnya, tidak pernah tinggal. Solat pun tidak pernah tinggal. Solat di saf terdepan. Hari terakhir menjelang wafat, kita melakukan kesyirikan. Akhirnya apa? Habis amalan yang sudah kita kerjakan itu. Kan parah tuh pak. Maka kalau sebegitu besarnya dampaknya terhadap amalan kita, maka wajib untuk kita cari tahu apa-apa saja yang disebut dengan syirik itu. Apa-apa saja karajo, kalau kita karajon itu iko syirik. Iko syirik. Dari mana kita tahu? Dari apa yang Allah jelaskan dan apa yang Allah Rasulnya sampaikan. Bukan dari pangana kita, bukan dari keinginan kita, tapi kita kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diancam oleh Allah. Apa kata Allah? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad,
ya, sungguh telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu dan juga diwahyukan kepadamu, apabila kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, dihapuskan seluruh amal ibadah yang telah engkau kerjakan. Ya. Coba bayangkan Nabi, Bapak Ibu, ya. Salatnya saja ndak terlawan dah. Salat malamnya sampai bengkak lututnya. Kemudian puasa beliau Senin Kamis yang ndak pernah tinggal. Ya. Dalam kondisi sakit pun beliau tetap ibadah, beliau tetap salat sampai beliau wafat. Maka tidak ada di dalam Islam istilahnya, Bapak Ibu, kita terbebas dari amal ibadah. Seberapapun alim kita, kita tidak pernah terlepas dari ibadah kepada Allah. Ya. Artinya apa? Sampai kita mati tetap kita beribadah. Buktinya apa? Nabi SAW tetap beribadah sampai beliau meninggal. Maka tidak ada istilahnya Allah sampai derajat alim tu awak ndak solat leh. Maka ini tidak ada. Kenapa? Mana yang paling alim? Nabi SAW. Nabi alimnya disepakati oleh seluruh orang. Namun Nabi sampai akhir hayatnya beliau tetap solat, tetap ibadah. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi solat sunnahnya saja, Bapak Ibu, lama. Ada sahabat yang ceritakan Nabi kalau baca ayatnya ndak ayat pendek, ayat panjang. Baca surat Al-Baqarah, kemudian sambung Ali Imran, kemudian sambung Al-Maidah, kemudian sambung An-Nisa, kemudian sambung surat Al-Maidah, baru Nabi ruku. Ya, bara panjang itu, Pak. Kalau jadi imam Nabi, kalau kita makmumnya mungkin tak taluk begitu. Ya. Sedangkan baca ayat pendek saja imam Allah menggeretek lutuang maksudnya. Apalagi seperti Nabi salat sunnahnya baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran, baca surat An-Nisa, baca surat Al-Maidah, baru Nabi ruku. Lah seperti itu Nabi ibadahnya Allah ancam la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Melakukan satu syirik saja Allah hapus seluruh amal ibadahmu. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi pengantar bagi kita untuk semangat bagi kita mempelajari masalah tauhid ini. Karena kita tidak ada yang dilahirkan dalam kondisi berilmu. Seluruhnya kita dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Maka tugas kita adalah mencari tahu apa bagian dari agama kita yang terpenting dari yang terpenting, termasuk permasalahan tauhid ini. Apa kewajiban kita kepada Allah? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Apa yang kalau kita kerjakan rusak Islam kita? Bahkan ada dikaji oleh para ulama, Bapak Ibu, termasuk dosa syirik ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa itu syirik besar? Ya, salah satu pembatal keislaman. Makanya yang kita sebutkan hari Jumat itu, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam kondisi muslim. Artinya apa? Jangan lakukan apa saja yang bisa membatalkan keislamanmu. Batal Islam awak kemudian awak meninggal, otomatis bukan dalam kondisi muslim. Salah satu yang membuat orang keluar dari Islam adalah dosa kesyirikan tersebut. Ya. Makanya Allah katakan, ya, bagi orang-orang yang dia melakukan syirik ini, Bapak Ibu, ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, ya, sungguh Allah haramkan baginya surga. Pak, kalau diharamkan surga, kama tampai Pak? Kama tampai Pak? Nah, neraka. Itu bukan perkataan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi perkataan Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang melakukan syirik Allah haramkan surga baginya. Maksudnya apa? Sebelum meninggal dia tidak sempat taubat, tapi kalau dia taubat Allah ampuni.
Inyo lakukan syirik, kemudian tidak sempat taubat, meninggal dunia, Allah haramkan baginya surga. Kemudian Allah sambung, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah. Kenapa? Karena kesyirikan besar itu Bapak Ibu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sepakat, orang yang masih dia muslim, walaupun dia berdosa, dia dihabiskan dosanya di neraka, kemudian selanjutnya baru dipindahkan ke surga. Tapi orang-orang di luar Islam yang tidak muslim lagi, dia tempatnya di neraka, kekal di neraka. Makanya dipesankan oleh khatib Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ada dosa kita dibersihkan dahulu, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, hilang harapan untuk masuk surga. Makanya dari ayat surat Maidah Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya salah satu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam adalah dosa syirik tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti begitu bahayanya dosa syirik atau begitu menakutkannya. Maka kalau sebegitu bahayanya Bapak Ibu, maka tuntutan untuk kita adalah mencari tahu apa-apa saja itu yang syirik dan apa-apa saja itu yang tak syirik tersebut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang insyaallah akan kita bahas secara rutin insyaallah dalam pembahasan masalah tauhid ini. Apa-apa saja yang Allah sebutkan itu syirik, apa-apa saja yang Nabi sebutkan itu syirik, dan apa-apa saja yang disebutkan dengan tauhid tersebut. InsyaAllah pada setiap hari Minggu setelah maghrib ini kita akan bahas kitabnya. Kita akan lihat firman Allah, kemudian lihat hadis Nabi dalam permasalahan tauhid ini. Kenapa Bapak Ibu? Ini menjadi kunci bagi kita. Kalau ingin pahala yang kita kerjakan, kitalah panik Bapak Ibu, kitalah panik rukuk sujud, sementara besok di akhirat kita tidak panen, maka rugi, sangat rugi. Sedangkan di dunia saja tidak panen kita menyasar, lah ditanam bawang, lah disemprot, kemudian rupanya tidak panen tuh. Rusak hati rasanya, apalagi dengan kondisi gini. Apalagi ikut permasalahan akhirat Bapak Ibu. Allah kita tanam, Allah panik kita puasa bertahun-tahun, solat bertahun-tahun, tiba di akhirat besok rupanya gagal panen. Kamaka dicari leh. Kalau di dunia gagal panen bawang masih bisa tanam cik leh. Ya. Tapi kalau di akhirat ya tidak bisa lagi. Tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka dari kinilah Bapak Ibu kita menjaga tanaman itu. Apa tanaman itu? Amalan kita. Kita puasa, kita bayar zakat, kita solat, kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Jangan sampai kita mengerajon syirik. Maka kini yang jadi pertanyaan, apa yang syirik itu Ustaz? InsyaAllah kedepannya akan dibahas satu persatu. Lambek-lambek gitu, kita lihat ayat Allah, kita lihat hadis Nabi. Apa yang Nabi katakan syirik, apa yang indah, apa yang mulia. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi di dalam hadis qudsi, Nabi katakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, Allah yang sabian Pak, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, apabila engkau meninggal dunia, kemudian kamu membawa dosa sebesar langit dan bumi. Artinya apa? Tidak ada dosa yang nyoba saduanya. Ya. Panuah catatannya ya dosa seluas langit dan bumi. Tetapi lam tusyrik bi syai'a, tapi tidak ada dosa syirik. Tidak ada dosa yang syirik itu tidak ada dah. Apa kata Allah? La ataituka biqurabil ardi maghfirah, maka aku berikan ampunan seluas langit dan bumi tersebut. Artinya apa? Habis dosanya masuk ke surga. Ya. Dosa seluas langit dan bumi itu apa Pak? Banyak. Mungkin ada dosa membunuh, dosa bazina ada. Ya, dosa mencilok ada.
tapi seluruh dosa itu masih Allah ampuni selagi tidak syirik. Tapi kalau Allah syirik yang di kerajuan ndak sempat taubat, ndak ada lah Bapak Ibu. Lah habis main kita tarimo leh apa yang sudah kita kerajuan. Ya. Bahkan besok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ada seseorang yang dia datang menghadap Allah itu membawa semua dosanya. Ya. Bahkan dia sendiri tidak yakin dia masuk surga. Karena saking banyaknya dosanya, tidak yakin dia masuk surga. Ya. Kemudian Allah taruh dosanya di satu timbangan. Ya, timbangan mode dulu, Pak. Ya, ada tengah-tengahnya, kemudian ada dua neracanya. Ya. Di atas dosanya diciek timbangan. Diciek lai, ya. Diataan kalimat la ilaha illallah, tauhidnya kepada Allah, diataan. Akhirnya apa? Berat timbangan tauhidnya dibandingkan timbangan dosanya. Artinya apa? Keyakinan seseorang atau akidah seseorang yang kuat, dia tidak melakukan kesyirikan, bisa menyelamatkan dia masuk surga walaupun dosanya banyak. Kita tidak ada yang terlepas dari dosa Bapak Ibu. Seluruh kita berdosa. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang disebutkan Nabi, orang-orang yang masuk sarugo, ya, lebih paten lo dibandingkan umat-umat dahulu. Ya. Apa lebih patennya? Masuk sarugo tanpa hisab. Ya. Tak ada hisab dah Pak. Tak ada dihitung loh. Langsung masuk sarugo. Bagi orang apa? Bagi orang yang tak pernah melakukan kesyirikan. Bagi orang yang mentauhidkan Allah. Ya, inyo dosa tu Pak gadang seimbang dengan ganjaran pahalanya yang gadang. Kenapa dosanya gadang, pahalanya pun gadang. Ya, makanya kalau sebagai seperti itu gambarannya, dosanya gadang, pahalanya gadang pula, maka wajib bagi kita untuk tahu supaya kita ndak masuk dosanya dan kita dapat pahalanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukaddimah atau pembuka bagi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Insyaallah ini kita sudah bicara dengan pengurus masjid, ketua Pak Pengurus. Insyaallah pada hari Minggu kemudian dan hari Kamis insyaallah itu ada kajian bagi kita dan kaum muslimin di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita Bapak Ibu untuk kita belajar kembali tentang agama kita. Ya, kadangnya kalau ndak dibaca-baca, kadangnya ndak tabaca, Pak ya. Kalau ndak dibaca, kadangnya ndak tabaca. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama kita kembali membaca apa dari ayat Al-Quran dan apa dari hadis Nabi. Kadang kalau kita seorang dan mencari hadis Nabi dan ayat Quran tu kadang susah pula Pak. Tapi kalau lagi bersama-sama gitu, ada yang membukaan, ada yang membacaan, ada yang menjelaskan, itu kemudahan bagi kita untuk baraja. Ya. Insyaallah Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi kita dapat informasi Bapak Ibu, ada ustaz kita dari Payakumbuh, inyo sedang pergi rihlah katampe kita pai main dari Payakumbuh. Beliau ko alumni Mesir ya. Beliau kini menjadi pengajar di salah satu pondok pesantren di Payakumbuh. Masya Allah Pak, anak-anaknya banyak yang hafiz Quran di situ. Hafiz 30 juz banyak. Kalau ada anak-anak kita yang mau masuk situ, masukan ke situ. Insya-Allah beliau tadi yang buat tawarkan untuk ngisi di tempat kita itu besok pagi subuh. Jadi dek kita masih jamaah di situ, sama-sama kita hadiri. Beliau Ustaz Dino Abu Uwais LC, diploma tamatan Mesir Al-Azhar. Ya. Maka sama-sama besok insya-Allah beliau ini salah satu pengisi atau pemateri di Paliko TV. Apa Paliko TV? Payakumbuh 50 Kota TV. Punya ada media cik. Ya. Jadi insya-Allah besok pagi kajian kita akan beliau yang ngisi. Kita mendengar pula bagaimana ceramah beliau atau kajian beliau tentang agama Islam itu. Ya, sama-sama kita menghadiri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu, ya, menjadi pembuka bagi kita pertemuan kita iko. Ya, insyaallah ke depannya mudah-mudahan iko berjalan dengan rutin. Ya Pak ya, mudah-mudahan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak kita cukupkan demikian. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi kami sebutkan, kami informasikan kepada jamaah kita, insyaallah besok pagi kita kedatangan tamu Ustadz Dino LC dari Payakumbuh. Beliau pengajar di salah satu pondok pesantren tahfiz di Payakumbuh. Kemudian beliau juga seorang pemateri di Paliko TV. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kita cukupkan demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.